Gue tembak kepalanya. Gue pasung men. Ini kacung gua ternyata. Kacung gua, gue pasung kepalanya. Lihat mukanya. Jokowi gila. Gue bakar rumahnya. Presiden gue tantang lu, cari gue 24 jam. Lu nggak temuin gue yang menang. Salam Royson Jordani. Kalau begitu kan pertanyaannya kenapa Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat itu ditangkap karena dianggap menghasut katanya. Tapi kenapa Denny Siregar yang sudah dilaporkan berkali-kali oleh banyak pihak yang menyudutkan umat Islam, yang menyudutkan pesantren, itu tidak ditangkap? Kan itu pertanyaannya. Ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, nak. Izin ya. Dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang kalau sampean nggak setuju ya sampean ke MK itu loh. Itu loh. Belum lagi tanggal 8 demo nggak ditemui, tanggal 20 demo. Ini demo loh. Sebelumnya waktu di Solo Pak Jokowi nggak perlu demo tapi mendatangi. Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya. Tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas dan dalam tanda kutip Undang-Undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu, cuma 64 kali pembahasan. Di dalam masa pandemi berkumpullah berbagai macam hal. Jadi yang Anda katakan yang berubah lebih ke sosok personalitinya Pak Jokowi yang tercermin dari bagaimana ia memerintah, begitu? Ada hubungan karena begini nak, everything rise and fall on leadership. Negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang. Gini, Pak Jokowi satu presiden. Beliau memilih sekitar 50 orang, the best talented person in Indonesia menjadi kabinet, baik itu menteri ataupun kepala lembaga. 50 orang ini milih 500 dirjen. Ini orang-orang terbaik lagi. 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan. Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi, harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi. Ini sebaliknya. Bagaimana semua respon pengamat, rakyat, tokoh-tokoh mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini belum matang. Barusan Pak Mardhani Alisera bilang 79 peraturan itu dibahas hanya kurang dari 70 hari. Artinya kan dalam sehari ada lebih dari satu peraturan, satu undang-undang yang dibahas. Padahal satu saja itu butuh masukan dari berbagai kalangan, dari berbagai stakeholder. Ini kan tidak dilakukan. Sebagaimana kita mau menyatakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang baik. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia. A buat kebohongan, A buat kejujuran. Minus. Enggak, saya gini loh. Maksud saya bahwa era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya gitu loh. Tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi ini untuk apa gitu loh. Jadi yang saya lihat bahwa di era Pak Jokowi saat ini dalam era diskusi dan di era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media baik itu mainstream online maupun medsos, ini sesuatu yang tanpa kendali. Dan karena jadi kalau itu kritis di era sekarang ini
Saya kira Dalam konteks ini kan kita bisa melihat dan menyaksikan di lapangan dengan secara langsung ya, bahwa ya oke, orang-orang seperti Rocky Gerung memang dia tidak ditangkap ya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di bawah? Bagaimana dengan celotehan-celotehan, celutukan-celutukan yang saya kira itu dengan mudahnya dijerat oleh Undang-Undang ITE, pasal karet yang karetnya terlalu bisa dibawa terlalu lebar sehingga bisa dikembangkan kemana-mana, kan sebetulnya tujuannya bukan itu. Kok jadi sekarang menjadi alat gebuk gitu, padahal kan tadinya alat untuk membatasi. Kalau begitu kan pertanyaannya, kenapa Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat itu ditangkap karena dianggap menghasut katanya. Tapi kenapa Denny Siregar yang sudah dilaporkan berkali-kali oleh banyak pihak yang menyudutkan umat Islam, yang menyudutkan pesantren, itu tidak ditangkap? Kan itu pertanyaannya. Ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Saya melihat begini Mbak Nana, bahwa wajah Jokowi sesungguhnya itu adalah yang saat ini. Yang lain itu yang direkayasa oleh tim. Dari Solo, Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. 17 tahun Ya, rekayasa. jadi begini, ada yang tulisan, 32 tahun. ada yang 32 tahun ya. Di dalam berbagai literasi soal hukum tata negara dan politik, ada yang namanya kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden. Dan watak aslinya seperti apa? Ya, represif. Oh, Di era Represif yang mana? Ya, makanya saya mau tegas ceritakan. ya. Mas Pak Arya. Bung Ferry ini mengatakan bahwa Kita presiden melihat di era hari ini Jokowi, sedang melakukan seorang yang tindakan membawa yang bendera represif. Ngeri kali ini. Kita lihat maksudnya bagaimana. Makanya saya mau ceritakan, Mas Arya. Kita melihat di era Jokowi, seorang yang membawa bendera pusaka di penjara. Itu eranya Jokowi. Ada 5 anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal. Apa respon Jokowi? Dari tindakan para aparat. Hari ini orang berkumpul rame-rame seluruhnya membahas ada undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya pembuatan undang-undang ini. Oke. Jokowi tidak peduli. Jadi tindakan-tindakan yang kemudian disusul, ada tindakan penangkapan orang yang mestinya kalau Jokowi betul-betul gaya Solo yang dipakai, dia tentu akan ajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan, cara-cara demokrasi. Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. Undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang, pasti undang-undang yang represif. Ada teorinya. Teori undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti, kata Nonet dan Salzenik, represif. Kalau mau membantah mestinya ya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis. Tidak ada, saya lihat. Undang-undang DPR. Nah, cara pandang ini segini loh. Yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Siapapun berhak untuk ngomong soal demokrasi. Gini ya. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dan menurut Anda, bangsa yang kayak apa? Menurut Anda Rocky Gerung tidak memikirkan bangsa? Oke, saya terangkan ya. Enggak, dia berpikir mengenai demokrasi. Gini ya. Dia berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa ini mau jadi apa, Rocky nggak terlalu peduli. Saya terangkan dulu, Bang. Mau bubar, mau bersatu, mau apa, yang penting demokrasi. Ya, Rok? Gini Tanya ya. dulu, Rok. Gini. Kenapa, Rok? Begini ya. Seandainya ada partai oposisi, maka seluruh caci maki, hinaan itu difilter oleh partai, disampaikan sebagai pikiran politik. Jadi kekacauan ini terjadi karena Presiden Jokowi bilang nggak perlu oposisi. Karena itu dia langsung berhadapan dengan suara toa, lemparan caci maki itu. Saya mengucapkan itu juga karena nggak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya kemana coba. Partai sebelah kananmu Mardhani nggak bisa. Berapa persen itu? Dia lakukan hal yang sudah.
Dan bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Ini bukan soal kelembagaan. Pak Jokowi bilang kan. Mungkin